Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Gemini, mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi untuk tertanggal 1 hingga 7 bulan September 2024. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara dirimu dengan dirinya. Oke, baik. Gemini, Mari rasa kamu itu tuh kayak yang hanya ngelihat si pasangannya kamu sebagai seseorang dari masa lalunya kamu mungkin ya. Atau kamu di sana itu tuh hanya ngelihat dia sebatas teman saja. Atau mungkin sebatas teman tapi mesra gitu ya. Jadi kamu tuh yang kayak nggak bisa berkomitmen penuh kepada si seseorang ini gitu loh. Ya. Kamunya mungkin kalau bisa memperlakukan dia baik, tapi perlakuan baiknya kamu kepada dia itu tuh nggak bisa juga kamu ngejamin bahwa perbuatan yang baik kamu akan berlangsung dalam tempo yang lama gitu ya, dalam durasi waktu yang panjang kayak gitu. Kayaknya kamu juga kayak nggak bisa gitu lah, kayak nggak bisa berkomitmen sama si seseorang ini gitu ya. Karena mungkin kamu masih ada unfinished business-nya kamu tentang masa lalunya kamu dengan seseorang gitu. Jadi intinya kayak kamu itu tuh belum yang jomblo bener-beneran jomblo, kamu belum bener-beneran single, pikiran dan perasaannya kamu barangkali masih tertambat kepada si mantannya kamu yang dulu, sehingga energi orang baru yang Mari tarik hari ini tuh nggak bisa masuk dalam hidupnya kamu gitu loh. Makanya di situ tuh kamu yang mungkin ya seolah-olah kamu bisa mesra dengan dia, kamu bisa mau menjadi pacarnya dia, tapi hati dan pikiranmu masih lebih banyak, masih lebih besar tertambat pada orang lain gitu. Jadi kamu nggak bisa all in dalam relationship-nya kamu bersama si pasangannya kamu ini gitu. Ya, kalau Mari lihat ya. Atau kalau ini kamu tujukan kepada mantannya kamu ya hanya sebatas mantan di sana. Kamu di situ tuh mungkin ya maulah kadang-kadang berperan seolah-olah kalian masih pacaran gitu ya. Tapi itu tuh hanya sebentar-sebentar gitu loh. Untuk saat ini, apapun status si seseorang ini dalam hidupnya kamu, Mari lihat dia kayaknya bukan menjadi bagian dari masa depanmu. Gitu ya. Energinya kamu dalam hubungan kalian sepertinya memperlakukan dia hanya sebatas kisah sejarah masa lalunya kamu, atau ya udah memang dia lagi ada di sini. Aku dengan dia hanya akan ada hari ini saja. Gitu ya. Esok lusa nggak tahu. Dan juga mungkin beberapa diam-diam bilang enggak, aku nggak mau dengan dia. Esok untuk hubungan jangka panjang ya, aku nggak mau dengan dia gitu. Untuk kalian yang visionnya itu tuh sudah jauh ke depan sana, kamu kayak nggak ngebayangin bahwa dia bagian dari masa depannya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Mari bilang di sini tuh kamu nggak bisa serius-serius banget dengan si seseorang ini tuh nggak bisa. Gitu ya. Apakah memang ini hubungan cinta tapi mesra, ya, hubungan cinta bersegi-segi gitu juga bisa gitu. Karena di sini tuh kayak kamu untuk beberapa nih kayak yang ngelihat dia dia hanya selingkuhanku aja kok gitu loh. Dia hanya selingkuhanku aja gitu ya. Atau kamu bisa nih berselingkuh dari dia. Itu tadi kalau untuk soal integritasnya kamu menjaga komitmen dengan si seseorang ini, walaupun saat ini dia berstatus suaminya kamu kah, istrinya kamu kah, pacarnya kamu kah, tapi lemah di sana. Ya, kamunya lemah ya. Integritasnya kamu mempertahankan komitmen dengan si pasangannya kamu ini tuh lemah. Gitu. Apalagi kalau dia ini ditujukan, apalagi kalau pembacaan ini ditujukan kepada mantannya kamu gitu ya.
kepada mantannya kamu? Ya dia hanya masa lalu, memang kamu masih ingat-ingat dia gitu. Tapi kalau dia mantannya kamu, mari rasa ada ya ininya, ada kayak sempat luka ya dalam hubungan kalian, entah kamu yang terluka atau kamu yang bikin luka kepada dia gitu ya. Luka itu tuh kamu anggap nggak akan bisa sembuh gitu loh, nggak akan bisa sembuh, sehingga kalau luka itu tidak bisa sembuh, tentu hubungan ini tuh tidak akan ada nafasnya sampai panjang untuk ke depan sana. Hanya untuk hubungan yang PDKT yang bisa mari bacakan bahwa dalam hubungan PDKT ini kamu belum bisa membuka diri 100% kepada kehadiran orang baru karena energinya kamu masih tertambat kepada mantan. Nah, jadi cocok-cocokkan ya, kamu ini tuh lagi menunjukkan pembacaan ini ke siapa gitu ya. Kamu tujukan kepada orang baru, maka orang baru tidak berhasil membobol dirimu ya, hatimu, perasaanmu, karena terlalu tinggi tembok yang kamu berikan kepada dia, sebab kamu sedang masih asik bermain-main di pikiranmu, di perasaanmu kepada mantannya kamu gitu. Jadi di sini tuh kamu berperan sebagai teman tapi mesra paling jauhnya ya ke orang yang PDKT-in kamu ini gitu. Oke? Kalau kamu menunjukkan pembacaan kepada istrimu, suamimu, pacarmu, ada kemungkinan besar mari lihat di sini tuh kamu selingkuh. Selingkuhnya kamu ini tuh nggak jauh-jauh ya. Nampaknya mari di circle-circle pertemanannya kamu gitu ya. Tapi walaupun kamu selingkuh dengan si seseorang di sana, mari lihat di situ tuh kamu yang kayak juga masih tetap mau ngejaga suasana happy-happynya kamu ya sama pasangan sahnya kamu ini. Gitu ya. Jadi kalau mari lihat gini juga. Dibilang kamu mau enggak, dibilang kamu enggak mau ya enggak juga gitu. Gimana? Jadi kamu itu tuh kayak yang belum bisa mengambil kepastian yang tepat ya, yang pas. Ini kayak kepastiannya, keputusannya kamu kepada bagaimana caranya kamu ngejalani hubungannya kamu dengan pasangannya kamu ini ya, atau dengan seseorang yang kamu pikirkan ini tuh masih bisa cepat banget berubahnya. Sebentar kamu mau A dengan dia, sebentar kamu mau B, sebentar kamu kayak gini, sebentar kamu kayak gitu. Dan ini tuh sikap yang bertolak belakang gitu loh ya. Sikap yang masih kayak yang mencela-mencela kamunya di sini, mari lihat ya, gini nih. Masih yang mencela-mencela, belum bisa banget dipegang omongannya kamu, terutama untuk di bulan September awal. Gitu ya. Belum bisa banget dipercaya dirimu karena hanya sebatas ngelihat tindakannya kamu. Soalnya tadi kamu masih bisa dengan cepat untuk berubah dengan si seseorang ini. Gitu loh. Di sini tuh kamu hanya ngelihat kayak yang seseorang ini tuh udah deh kita sebatas happy-happy aja ya. Kita sebatas happy-happy atau ayo kita tetap happy-happy aja ya. Maunya kamu kayak gitu. Untuk sementara ini. Kalau diajak kamu ngomong yang serius-serius, kamunya bisa berkilah, tidak mau membahas obrolan serius, atau kamunya menjawab, ya, menjawab, tapi jawabannya kamu, mari lihat cenderung bermuatan kebohongan, gitu, bohong, gitu ya, hanya sebatas yang kayak udahlah nyenengin hatinya dia aja, gitu ya. Nggak usah juga terlalu jujur gitu loh. Soalnya kalau kamu jujur, orang yang lagi deketin kamu ini tuh bisa menjauh dari kamu gitu ya. Walaupun kamu tadi yang masih teringat-ingat sama mantan sehingga kamu belum bisa membuka diri ke dia, kepada orang baru ini yang lagi PDKT-in kamu ini tuh, tapi kamu juga nggak mau ya kalau kamu nggak di PDKT-in sama siapapun. Gitu loh. Kayak kamu ini tuh menjadikan dia atau melihat si pasangannya kamu ini tuh sebatas ornamen pelengkap cantik-cantiknya hidup kamu aja. Nah, indah-indahnya hidupnya kamu aja. Nah, hanya sebatas di situ dianya. Dianya hanya ornamen, hanya perintilan-perintilan kecil dalam hidupnya kamu.
gitu. Kamu lagi nggak bahagia ini, mari lihat ya, Gemini. Sebenarnya kamu ini nampaknya itu tuh agak kurang bahagia dalam hidup, gitu ya, agak kurang bahagia dalam hidup. Dan mungkin ketidakbahagiaannya kamu dalam hidup itu tuh kamu obati dengan cara pelarian dalam hubungan interaksi, seolah-olah sedang membangun asmara percintaan, gitu ya. Lagi nggak ada orang ini tuh saat sekarang yang bisa ngebahagiain kamu. Bahkan dirinya kamu sendiri aja, Maria rasa masih juga ya gagal-gagal untuk ngebahagiain dirimu sendiri, gitu. Lagi entah kamu sadar atau enggak, lagi kurang menentu ya. Kamu tentang bahagia itu tuh apa, bagaimana, dengan siapa, kayaknya lagi kurang menentu di sini. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat energi dari si seseorang yang energinya Mari tarik ini, ya, siapapun dia statusnya, orang ini tuh kayak yang memang masih mau sama kamu, ya, ingin berinteraksi dengan kamu, gitu. Tapi ya kurang lebih sama seperti kamu, kayaknya juga kurang happy, gitu ya. Kayaknya juga kurang happy sama kamu, gitu. Kalau orang ini lagi PDKT sama kamu, dia ingin PDKT ini tuh berkelanjutan, gitu ya. PDKT berkelanjutan, karena orang ini tuh udah yang terlanjur bilang ke diri dia sendiri bahwa dia harus bisa ngedapatin kamu, gitu loh. Walaupun ketika dalam interaksi kalian berdua, responnya kamu ke dia, sikapnya kamu ke dia, ini tuh kayak yang sikap gak enak ya menurut dianya ya. Gak enak menurut dianya. Tapi walaupun begitu, dia yang masih ada harapan, oke, saat ini lagi gak enak banget nih, aku rasain sikapnya Gemini ke aku. Tapi aku mau lanjut, aku mau lihat what next gitu. Bagaimana selanjutnya sikapnya Gemini ini tuh ke aku gitu. Tapi di sana tuh dia yang akan kayak, wah tapi aku harus jaga-jaga diriku dengan baik. Aku gak boleh punya effort yang terlalu banyak dalam hubungannya aku sama Gemini. Kalau bisa bahkan gak usah ada effort apa-apa gitu ya. Hanya kamu aja yang ada effortnya dalam relationship dengan dia. Soalnya kamu itu tuh dianggap seperti ancaman ya. Seperti ancaman. Dideketin rasa-rasanya gak mungkin bisa didapatin. Nah seperti itu ya. Di situ kamunya. Kalau dia ini tuh pacarnya kamu, sepanjang kalian berpacaran, kok kayaknya terutama belakangan hari ini tuh tidak bahagia dia dengan kamu. Agak-agak berantakan hidupnya dia dengan kamu ini tuh dia rasa agak berantakan. Kalau begitu juga sama dengan suami atau istrinya kamu. Seseorang ini tuh kayak ngerasa bahwa sudah mulai ada nih pancingan-pancingan, apa ini Gemini ditinggalin aja ya, gitu. Tapi kalau ditinggalin kasihan juga gitu loh. Tapi kalau dijalani, akunya seperti ada rasa kecewa nih, gitu ya. Siapapun orang yang deketin kamu, statusnya apa dalam hidupnya kamu, kayak ngerasa bahwa effortnya dia sebelum bulan September sudah terlalu banyak untuk kamu, gitu ya. Dan dia tidak merasa yakin bahwa effort dia itu tuh akan dibalas dengan melihat, merasakan effortnya kamu untuk dia. Dia agak skeptis kamu bisa membalas itu. Kamu bisa membalas sikap dia agak skeptis. Gitu. Terutama kalau ini suami istri ya. Kalau kamu udah menjadi istrinya dia, kamu udah jadi suaminya dia, ya. Kayaknya udah 1 tahun belakangan ini dia kayak ngerasa aduh gak enak banget dengan kamu Gemini. Gak enak banget. Tapi mau ninggalin kamu juga kayaknya belum bisa gitu loh. Belum bisa. Entah gara-gara ada anaknya kalian kayak gitu ya. Atau hubungan ini sudah terlanjur lama udah terlanjur lama telah dibangun gitu. Jadi tentu atau mau bercerai pun ceritanya sulit gitu ya. Mau bercerai dengan kamu repot banget ngurusnya ke pengadilan dan sebagainya, terlalu sibuk di sana gitu ya, terlalu banyak kosnya, energi, duit dan sebagainya.
terlalu banyak gitu. Jadi di situ tuh kayak si pasangannya kamu bisa-bisa pengen lari tapi nggak bisa lari gitu. Kamunya ngegelendotin terus, seolah-olah seperti itu. Kamunya ngegelendotin terus. Gitu ya. Jadi nggak bisa benar-benar pure untuk saat ini tuh lepas dari kamu. Tapi ngejalani juga kayak ngerasa, aduh nggak bahagia. Aku nggak senang. Nah, kayak gitu ya hubungannya kamu ini. Dan mana lagi secara komunikasi, memang mungkin kalian banyak komunikasinya, ya, banyak komunikasinya. Tapi komunikasi ini, mari lihat bukan kayak yang saling meyakinkan satu sama lain. Ayo, yuk kita bangun hubungan yang sehat, yuk. Kayaknya nggak ada di situ, ya. Kayaknya nggak ada di situ. Omongannya mungkin hanya omongan remeh-temeh, hanya omongan ya penting-pentingnya kayak gimana gitu ya. Tapi antara kamu dengan dia, internal, personal kalian berdua, nampaknya belum saling diungkapkan dalam relationship ini gitu ya. Nah di situ. Dan kayaknya tadi ada dorongan-dorongan mau bohong-bohong di sini. Dua-duanya ya, bukan hanya kamu aja ya Gemini. Dianya juga seperti ada dorongan mau bohong hanya untuk menjaga ya, kalau nggak bisa bahagia tapi setidaknya jangan ribut gitu. Jangan heboh, jangan tengkar. Kayak gitu. Jadi banyak main white lie ya. Beralasan bahwa kalian sedang praktek white lie. Ada motif baik di balik omongan yang cenderung tidak jujur. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kamu berharap bahwa orang yang PDKT-in kamu ini tuh masih terus mau nge-PDKT-in kamu, saya rasa masih mau terus nge-PDKT-in kamu, tapi tidak dengan biaya yang banyak, mahal, tidak dalam upaya untuk memberikan apa yang dia anggap berharga untuk kamu. Jadi kayak yang sebatas nge-PDKT-in biasa-biasa aja, ya dia akan terus mau. Kayak gitu ya. Dia akan terus mau. Kalau harapan-harapan keoptimisan bisa berhasil PDKT-nya ini dengan kamu, mari rasa dia nggak mau berharap lagi, dia udah skeptis di situ gitu ya. Tapi ya walaupun begitu ya kayak kata Mari tadi, sebatas hanya mau ngobrol-ngobrol sekejap-sekejap aja dengan kamu, jalan-jalan sebentar aja sama kamu, ya mengisi rentang 1 hingga 7 bulan September, ya dianya tidak menolak. Nah kayak gitu ya. Jadi ini tuh hubungan yang nggak jelas ya, hubungan yang nggak jelas mau kemana ini tuh dibawa gitu ya. Banyak keraguan-raguan di sini, banyak ketidakbahagiaan juga di sini gitu ya. Kayaknya frekuensi kecocokan antara kamu Gemini dengan si pasangannya kamu ini tuh agak lagi rendah di pembukaan September 2024. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aquarius, Gemini, Libra, masuk energi dari Cancer, ada Virgo di situ, ada Taurus masuk energinya, dan ditutup oleh energi dari Sagittarius, Pisces. Oke, baik, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.